Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kiranya berkat damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapapun makhluk manusia pasti akan berakhir hidupnya meninggal dunia. Saat pemakaman, doa-doa dan harapan pasti dipanjatkan agar almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Diterima oleh Allah adalah harapan dari orang atau keluarga yang ditinggal oleh almarhum atau almarhumah. Ya, dengan satu-satunya harapan dan permohonan meninggal dalam Tuhan, bukan meninggal mati dalam dosa. Jelas sangat berbeda meninggal dalam dosa dan meninggal dalam Tuhan. Yang pertama, meninggal dalam dosa, tujuannya neraka, lautan api. Yang kedua, jelas tujuannya surga, hidup kekal. Yang satu, hidup penuh jeritan, kesakitan, berkepanjangan. Yang satu, hidup sukacita, damai, penuh syukur. Saudara-saudara, sangat jelas semua manusia ingin meninggal dalam Tuhan, dan tujuannya pun jelas dan pasti, yaitu surga dalam keselamatan kekal. Yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana dijamin, digaransi sepenuhnya meninggal dalam Tuhan? Ada banyak dibangun kompleks pemakaman yang mewah, bersih, rapi, dengan biaya puluhan juta. Peminatnya pun tidak sedikit. Tetapi apa dijamin kalau dimakamkan dengan puluhan juta itu meninggal dalam Tuhan dan selamat? Bisakah kontraktor atau pengembang kompleks makam itu menjamin konsumennya meninggal dalam Tuhan? Percuma dikubur dengan mewah dan mahal, tetapi tidak dalam Tuhan. Artinya tidak beroleh hidup surga kekal. Tepatnya damai kekal di surga. Apakah bisa dijangkau? Mungkin kematiannya menjadi sedikit terhormat kalau biaya puluhan juta itu dibagikan ke orang miskin yang butuh bantuan. Tapi inilah manusia, ingin meninggal sebaik-baiknya, bahkan dengan biaya puluhan juta, namun tidak bisa menjamin akhir hidupnya di alam sono, di alam kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada jaminan, ada garansi meninggal dalam Tuhan, siapa yang menjamin? Siapa yang memberi garansi? Manusiakah? Kitab sucikah? Agamakah? Atau Allah sendiri yang memberi hidup, sang pemberi hidup? Ada banyak keyakinan atau kepercayaan seperti anggapan bahwa orang akan meninggal dalam Tuhan kalau banyak amal ibadah, banyak sedekah, sembahyang atau doa. Ada anggapan akan meninggal dalam Tuhan kalau menjauhi hal-hal duniawi, materi, kebendaan, meninggalkan duniawi dengan bertabiat baik, santun. Anggapan lain akan meninggal dalam Tuhan kalau banyak sesaji, melakukan kurban. Ada pula anggapan akan meninggal dalam Tuhan kalau banyak ulah batin, bertapa, semedi, puasa,
berusaha menyatu dengan Sang Pencipta, dengan manunggaling kawula si aku dengan Gusti Tuhan. Saudara-saudara, anggapan semua itu baik dan rohani. Lalu mana yang dianggap benar di mata Allah, sehingga ketika meninggal benar-benar disebut meninggal dalam Tuhan dan dianugerahi hidup kekal. Artinya sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang Esa, meninggal dalam kondisi bebas dosa dan berkenan bagi Allah. Ya, meninggal dalam Tuhan, bukan meninggal mati dalam dosa-dosanya. Artinya meninggal dengan bersih jiwa, batinnya bersih dari dosa, karena sudah dijamin, digaransi oleh Allah sendiri. Inilah kebenaran Allah, ada garansi, ada jaminan hidup kekal. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, karena maha kasih-Nya, Allah memberi kebenaran berupa jaminan garansi selamat sebagai anugerah kepada manusia, agar manusia saat meninggal bebas dari dosa. Dosa adalah terputusnya relasi hangat antara manusia dan Allah. Allah memberi kehendak bebas dan ingin kehendak bebas manusia itu berorientasi, berkiblat pada Allah dengan taat dan setia. Tapi manusia pertama Adam dan Hawa melanggar kehendak bebas itu dengan mengikuti bujukan iblis, sehingga manusia pertama jatuh dalam dosa karena bujukan iblis. Si raja pendusta manusia tidak taat lagi. Dosa Adam Hawa ini yang kemudian menurun, diwariskan kepada manusia keturunannya. Meskipun Allah dalam kasih mengingatkan agar pulih kembali relasi hubungannya dengan Allah melalui pertobatan, tapi manusia tidak mau. Ada banyak nabi diutus, tapi dosa kejahatan bukan berkurang, malah makin menjadi, dan bermacam-macam bentuk dosa baru atau modus operandi baru dilakukan manusia. Lihat saja berbagai bentuk pencurian, penipuan, manipulasi, kejahatan, kekerasan, korupsi, bahkan memanfaatkan teknologi digital, penipuan banking, judi online, pinjaman online, penyimpangan perilaku, LGBT dan sebagainya. Ini bukti bahwa dosa masih ada dan terus mengancam manusia. Saudara-saudara terkasih, Alkitab khususnya Perjanjian Baru dengan jelas menyebut orang-orang yang akan mati dalam dosanya. Yesus mengatakan kepada orang-orang Farisi, Saduki, ulama-ulama yang tidak percaya bahwa Yesus utusan Allah. Bahkan mereka merendahkan ajaran-ajaran Yesus. Kata Yesus dalam Yohanes 8 ayat 23-24, Ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku, Yesus, dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Dengan kata lain, bagi yang tidak percaya pada Yesus
sebagai utusan untuk mendamaikan manusia dengan Allah, maka orang itu akan meninggal dalam dosa. Manusia berasal dari bawah, dari dunia yang berdosa dan tidak bisa mengatasi dosa. Buktinya, dosa makin banyak ragamnya. Sementara Yesus dari atas, dari surga, kata Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia, yaitu Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Yohanes 3 ayat 13. Yesus berkata pula, Yohanes 3 ayat 17-18, sebab Allah mengutus anaknya Yesus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Kata berada di bawah hukuman sama maknanya dengan mati dalam dosamu. Kata Yesus menegaskan lagi, siapa saja yang percaya kepada Anak, yaitu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi siapa saja yang tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Yohanes 3 ayat 36. Saudara-saudara, jelaslah bahwa meninggal dalam dosa atau mati dalam dosamu karena menolak Yesus dan tidak taat kepadanya. Sebaliknya, jelas akan meninggal dalam Tuhan karena percaya akan Yesus sebagai juru selamat. Puji nama Tuhan. Ya Tuhan Allah, berkatilah saudara-saudara kami yang masih ragu untuk menerima Yesus sebagai jalan keselamatan dan tidak mungkin mati dalam dosa-dosa karena telah ditebus dengan darah Yesus. Tuhan, ampunilah dan berkatilah oleh terang-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin.